Bagaimana sih tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan topik ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe, lalu di-like and share apabila video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar ini, sehingga dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Pemegang saham, atau yang dikenal juga dengan shareholders atau stockholder, adalah orang atau badan yang mempunyai sebagian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Artinya, pemegang saham adalah orang atau perusahaan yang menjadi pemilik atas sebagian perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jadi, selain orang perorangan atau individu, sebuah organisasi dan perusahaan juga bisa memiliki saham dalam sebuah perusahaan atau di perusahaan lain. Untuk perseroan terbatas atau PT yang berbentuk tertutup, kepemilikan sahamnya bisa karena pemegang saham memberikan modal atau investasi atau dana ke dalam sebuah perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan terbuka atau perusahaan yang sudah IPO atau go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI bisa dimiliki dengan cara membeli saham. Artinya, sebagai pemegang saham, tentunya ada beberapa manfaat apabila kita dalam hal ini menjadi pemegang saham dalam sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Pertama, pemegang saham bisa mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS, termasuk untuk mengadakan RUPS luar biasa. RUPS ini merupakan sebuah wadah atau mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Bahkan, hal yang perlu menjadi catatan kita, kewenangan yang dimiliki RUPS ini tidak dimiliki oleh direktur atau direksi atau komisaris yang sedang menjabat dalam sebuah perusahaan. Kenapa? RUPS bisa menentukan tentang bagaimana struktur permodalan dalam sebuah perusahaan yang berbentuk PT, termasuk untuk menentukan langkah perusahaan ke depannya, atau kalau misalnya perusahaan yang berbentuk PT tersebut itu mempunyai rencana untuk melakukan merger, akuisisi, atau kalau misalnya katakanlah para pemegang saham bermaksud untuk membubarkan perusahaan, termasuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya. Jadi, setidak-tidaknya di sini pemegang saham bisa menghadiri dan mengajukan atau memberikan suaranya dalam suatu voting di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lalu yang kedua, RUPS juga bisa mengganti susunan pengurus seperti mengganti direktur atau direksi dan komisaris yang sedang menjabat dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, dengan memiliki saham, kita sebagai pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah dividen. Lalu yang keempat, sebagai pemegang saham, kita bisa menerima aset perusahaan berdasarkan porsi kepemilikan saham, kalaupun nanti misalnya perusahaan tersebut dilakukan pembubaran atau dilikuidasi. Nah, itu tadi manfaat atau keuntungan yang kita dapat kalau kita itu sebagai pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Tapi hal yang perlu kita ketahui terkait dengan status kita sebagai pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Karena apa? Karena pemegang saham juga memiliki tanggung jawab yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Jadi, ada beberapa pokok-pokok mengenai tanggung jawab kita apabila kita merupakan pemegang saham dalam sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Pertama, adanya tanggung jawab terbatas. Karena menurut Undang-Undang PT, pemegang saham dalam sebuah perusahaan terbatas atau PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh nama perusahaan terbatas atau PT. Artinya, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi terkait dengan adanya kewajiban atau utang perusahaan. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada kita selaku pemegang saham
Sehingga risiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas nilai investasi atau modal atau dana atau jumlah saham yang kita miliki. Lalu yang kedua, adanya pengecualian tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku dalam beberapa kondisi tertentu. Pertama, jika persyaratan perusahaan yang berbentuk PT tersebut itu sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Selain itu, pemegang saham juga bisa kehilangan perlindungan tersebut kalau memang misalnya para pemegang saham tadi memanfaatkan perusahaan yang berbentuk PT itu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan pribadi dengan itikat buruk atau terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau PT, atau menggunakan kekayaan perusahaan yang berbentuk PT tadi secara melawan hukum. Lalu yang ketiga, adanya penghapusan tanggung jawab terbatas. Jadi hal yang perlu diketahui, tanggung jawab terbatas sebagai pemegang saham tadi bisa dihapus atau tidak berlaku jika di sini terjadi percampuran antara kekayaan kita atau kekayaan pribadi selaku pemegang saham dengan kekayaan PT. Selain itu, jika pemegang saham menggunakan PT secara melawan hukum, sehingga kekayaan PT itu tadi itu misalnya tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka tanggung jawab terbatas tadi dapat dicabut. Lalu yang keempat, adanya kewajiban dalam konteks debt restructuring. Jadi dalam konteks restrukturisasi utang atau debt restructuring, pemegang saham dapat tetap bertanggung jawab jika di sini terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkurangnya kekayaan dari perusahaan yang berbentuk PT. Jadi meskipun prinsip dari tanggung jawab terbatas berlaku, pemegang saham tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung keberlangsungan keuangan perusahaan. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan yang berbentuk PT di Indonesia didasarkan pada prinsip tanggung jawab terbatas yang memberikan keamanan kepada kita selaku pemegang saham sejauh nilai investasi atau modal atau saham yang kita miliki dalam sebuah perusahaan. Tapi hal yang perlu menjadi catatan, kewajiban ini dapat dicabut jika ternyata ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham perlu memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia untuk dapat menjaga integritas dan stabilitas perusahaan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.